Kamu sudah menguasai seni bekerja keras, mengumpulkan strategi, bahkan mungkin menelan pahitnya kegagalan berkali-kali. Tapi, pernahkah kamu berhenti sejenak, menatap cermin dan bertanya, mengapa semua itu seolah belum juga cukup untuk benar-benar mengundang keberlimpahan yang kamu dambakan? Mungkin yang selama ini kamu kejar di luar sana, sesungguhnya sudah ada di dalam dirimu, menunggu untuk dibangkitkan. Polarisasi diri, akar penghambat eran keberlimpahan. Kebanyakan dari kita dibesarkan dengan narasi bahwa keberlimpahan adalah hasil dari perjuangan keras, kompetisi sengit, dan akumulasi material. Kita didorong untuk mengejar target finansial, status sosial, atau pencapaian karir, seolah semua itu adalah tolok ukur tunggal kesuksesan. Paradigma ini secara halus menciptakan sebuah polarisasi dalam diri. Kita memisahkan diri dari sumber daya batiniah kita, justru menempatkan energi keberlimpahan itu di luar jangkauan, seolah ia adalah entitas eksternal yang harus ditaklukkan. Implikasinya sungguh mendalam. Pikiran kita terus-menerus disibukkan dengan kekurangan, dengan apa yang belum ada, dan ini secara konsisten mengirimkan sinyal frekuensi rendah ke alam semesta. Setiap kekhawatiran tentang uang, setiap rasa iri terhadap kesuksesan orang lain, atau setiap ketakutan akan kegagalan adalah getaran negatif yang secara aktif menghalangi masuknya aliran positif. Kita tanpa sadar membangun tembok penghalang vibrasional, sambil berharap keberlimpahan akan datang menembusnya. Sebuah kontradiksi fundamental yang jarang disadari. Secara psikologis, pengejaran tanpa henti terhadap keberlimpahan eksternal seringkali berakar pada kebutuhan ego untuk validasi dan pengakuan. Ego kita mendambakan pembuktian bahwa kita cukup atau berharga, dan seringkali menggunakan harta benda sebagai indikatornya. Ironisnya, semakin kita berpegang pada definisi keberlimpahan yang sempit ini, semakin kita memperkuat perasaan tidak aman dan tidak cukup di dalam diri. Ini adalah siklus yang merugikan. Kita merasa kurang, lalu berjuang lebih keras di luar, hanya untuk tetap merasa kurang di dalam karena akar masalahnya tidak pernah tersentuh. Energi yang seharusnya bisa digunakan untuk menciptakan dan menarik, justru terkuras habis untuk mempertahankan ilusi kontrol dan menutupi ketakutan terdalam. Kondisi ini menciptakan disonansi kognitif yang konstan, di mana hasrat kita akan keberlimpahan bertabrakan dengan keyakinan bawah sadar kita tentang kelangkaan, menyebabkan tubuh dan pikiran kita beroperasi pada frekuensi yang tidak selaras dengan apa yang kita inginkan. Kita menjadi magnet bagi apa yang kita takuti, bukan bagi apa yang kita inginkan, sebab vibrasi ketakutanlah yang dominan. Deteksi getaran internal, bahasa hati yang terlupakan. Untuk mulai membangkitkan energi vibrasi keberlimpahan, langkah pertama bukanlah melakukan sesuatu di luar, melainkan merasakan apa yang terjadi di dalam. Kita perlu belajar mendeteksi getaran internal kita, sebuah bahasa hati yang seringkali teredam oleh hiruk-pikuk pikiran dan tuntutan dunia luar. Setiap emosi yang kamu rasakan, setiap sensasi fisik dalam tubuhmu adalah indikator langsung dari frekuensi vibrasimu saat itu. Rasa syukur yang tulus, kegembiraan yang meluap, kedamaian batin yang mendalam, ini semua adalah manifestasi dari getaran tinggi. Sebaliknya, kecemasan yang menggigit, kemarahan yang membakar, atau rasa frustrasi yang melemahkan, itu semua adalah sinyal dari getaran rendah. Tantangannya adalah, banyak dari kita telah terbiasa mengabaikan atau bahkan menekan sinyal-sinyal ini, menganggapnya sebagai gangguan daripada sebagai data berharga tentang kondisi energi kita. Kita cenderung terjebak dalam siklus berpikir dan beranalisis, melupakan bahwa tubuh kita sendiri adalah alat resonansi yang sangat canggih, yang terus-menerus berkomunikasi tentang keadaan internal kita. Mempelajari untuk mendengarkan bahasa hati ini membutuhkan praktik kesadaran diri yang sungguh-sungguh. Ini bukan tentang mencoba mengubah emosi secara paksa, melainkan tentang mengamati mereka tanpa penilaian. Memahami bahwa setiap emosi membawa pesan tentang di mana fokus energimu berada. Ketika kamu merasa tegang di bahu, sesak di dada, atau perut terasa tidak nyaman, itu bisa jadi adalah manifestasi fisik dari stres, kekhawatiran,
atau resistensi yang sedang kamu pegang. Sebaliknya, perasaan ringan, ekspansif, atau tenang adalah tanda bahwa energimu sedang mengalir bebas, selaras dengan frekuensi keberlimpahan. Praktik sederhana seperti menarik napas dalam-dalam dan mengarahkan perhatian pada sensasi tubuh dapat menjadi jembatan awal untuk reconnect dengan sistem deteksi internal ini. Ini adalah sebuah undangan untuk menengok ke dalam, melampaui narasi kepala, dan mulai merasakan realitasmu dari sudut pandang yang lebih mendalam. Dengan mengenali dan mengakui getaran-getaran ini, kita mulai mendapatkan kekuatan untuk secara sadar memilih kemana kita ingin mengarahkan energi kita, sehingga kita bisa mulai menyelaraskan frekuensi internal kita dengan apa yang sungguh-sungguh kita inginkan. Melepaskan jangkar bawah sadar. Setelah kamu mampu mendeteksi getaran internalmu, langkah selanjutnya adalah memahami mengapa beberapa getaran rendah itu begitu melekat, seolah menjadi jangkar yang menahan. Ini bukan sekedar tentang pikiran negatif biasa, melainkan tentang struktur bawah sadar yang jauh lebih kompleks, seringkali terbentuk dari pengalaman masa kecil, trauma yang belum terproses, atau keyakinan yang tertanam kuat dari lingkungan sekitar. Kita seringkali secara tidak sadar memegang teguh pada kondisi yang tidak nyaman, bukan karena kita menyukainya, tapi karena kondisi tersebut terasa familiar, bahkan ketika kesadaran kita mendambahkan perubahan. Ada sebuah paradoks psikologis di sini. Otak kita mencari efisiensi melalui pola yang sudah dikenal, dan jika pola itu adalah kekurangan atau perjuangan, maka secara otomatis ia akan mengulanginya, menciptakan resonansi yang konsisten dengan getaran rendah yang telah mapan. Penting untuk menyelami lebih dalam konsep keuntungan sekunder dari penderitaan atau kekurangan. Kadang, tanpa kita sadari, kondisi tidak memiliki justru memberikan kita alasan untuk tidak mengambil resiko, mendapatkan simpati, atau memvalidasi narasi bahwa hidup memang sulit. Jangkar bawah sadar ini bekerja di luar kesadaran kita, mengarahkan tindakan dan reaksi, bahkan ketika secara logis kita tahu harus melakukan hal yang berbeda. Misalnya, seseorang mungkin terus-menerus mengeluh tentang masalah finansialnya. Namun secara bawah sadar, status korban memberikannya perhatian atau membebaskannya dari tanggung jawab besar yang datang dengan keberlimpahan. Melepaskan jangkar ini membutuhkan kejujuran brutal pada diri sendiri dan kesediaan untuk menggali lapisan-lapisan keyakinan yang mungkin telah melindungimu di masa lalu, namun kini justru menghambat pertumbuhanmu. Ini adalah proses deprogramming internal, mengubah resonansi dasar yang telah tertanam, bukan sekedar menempelkan afirmasi positif di atasnya. Membangun jembatan dari rasa ke realita. Jika getaran internal adalah bahasa hati, maka realitas eksternalmu adalah gema dari bahasa itu. Membangun jembatan dari rasa ke realita berarti secara sadar menyelaraskan frekuensi batiniah dengan apa yang ingin kamu manifestasikan di dunia nyata. Ini bukan tentang sekedar berpikir positif secara dangkal, melainkan tentang merasakan keberlimpahan itu sekarang, seolah-olah sudah menjadi kenyataanmu. Ketika kamu secara konsisten mempertahankan perasaan syukur, kegembiraan, atau kepercayaan diri yang tinggi, kamu tidak hanya mengubah suasana hatimu, tetapi juga secara fundamental mengubah medan energimu. Perubahan vibrasi ini akan mempengaruhi cara kamu memandang peluang, bagaimana kamu berinteraksi dengan orang lain, dan keputusan-keputusan yang kamu ambil. Proses ini bukanlah magic, melainkan sains resonansi. Alam semesta merespons pada frekuensi yang kamu pancarkan. Ketika kamu memancarkan frekuensi keberlimpahan dari dalam, kamu mulai menarik situasi, orang, dan kesempatan yang beresonansi dengan frekuensi tersebut. Tindakan yang kamu ambil dari kondisi ini bukanlah tindakan yang didorong oleh keputusasaan atau kekurangan, melainkan tindakan terinspirasi yang terasa ringan, intuitif, dan selaras. Kamu tidak lagi berjuang keras untuk mendapatkan, melainkan bertindak dari posisi sudah memiliki, dan karena itu, tindakanmu menjadi lebih efektif dan tanpa resistensi. Seringkali,
Apa yang kita sebut keberuntungan atau sinkronisitas hanyalah manifestasi nyata dari jembatan yang telah kita bangun antara kondisi internal kita dan realitas eksternal. Sebuah bukti bahwa ketika energi batinmu selaras, dunia luar akan dengan sendirinya menyesuaikan diri. Kesimpulan, pada akhirnya, perjalanan menuju keberlimpahan sejati bukanlah perlombaan untuk mengumpulkan harta benda di luar dirimu, melainkan sebuah eksplorasi mendalam ke dalam inti keberadaanmu sendiri. Keberlimpahan bukanlah sesuatu yang harus kamu kejar dan taklukkan, melainkan sebuah kondisi yang harus kamu bangkitkan dan biarkan mengalir dari dalam. Ini menuntut keberanian untuk menghadapi bayangan-bayangan bawah sadarmu, kesabaran untuk menyelaraskan frekuensi batiniahmu, dan kepercayaan penuh pada kapasitasmu untuk menciptakan realitas yang kamu dambakan. Ketika kamu mampu menggeser pusat gravitasimu dari pengejaran eksternal menjadi pembaharuan internal, kamu akan menemukan bahwa gerbang menuju segala bentuk keberlimpahan yang kamu impikan akan terbuka secara alami, bukan karena kamu memaksanya, melainkan karena kamu telah menjadi manifestasi hidup dari apa yang kamu inginkan. Ini adalah seni menjadi, bukan hanya memiliki, sebuah transformasi yang menjadikanmu magnet bagi kebaikan yang tak terbatas, karena inti dirimu telah beresonansi dengan frekuensi kelimpahan itu sendiri. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kamu. Dan jangan lupa subscribe ya.